kami ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Salman Afarisi. Saya Ermina Kabuna. Saya Kartina. Saya Norsifa. Saya Muhammad Ibrahim Arasi. Saya Syofan Rasmi. Saya Mardia. Saya Nahdia. Saya Fatimah Zahra. Saya Muhammad Humaydi Irfani. Di sini kami akan membawakan materi presentasi yang berjudul Hakikat IPS. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang hakikat IPS, yang mana ilmu pengetahuan sosial atau IPS ini merupakan salah satu mata pelajaran yang esensial dalam kurikulum pendidikan di sekolah dasar. IPS juga berfokus pada studi tentang manusia dan interaksinya dalam masyarakat serta bagaimana individu berperilaku dalam konteks sosial. Di era modern, kemampuan pembelajaran menjadi sangat penting. Hal ini melibatkan kemampuan siswa untuk menggunakan pengetahuan yang diperoleh dalam situasi nyata dan memecahkan masalah secara kreatif. Dalam konteks IPS, kemampuan ini mencakup pemahaman kontekstual, keterampilan berpikir kritis, dan kolaborasi serta komunikasi yang efektif. Materi selanjutnya adalah pengertian pendidikan IPS di sekolah dasar. Pendidikan IPS di sekolah dasar adalah proses pembelajaran yang bertujuan untuk membantu siswa memahami dan mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai yang terkait dengan kehidupan sosial dan budaya kepada siswa di tingkat sekolah dasar. Yang diajarkannya mencakup berbagai bidang seperti geografi, sejarah, ekonomi, dan kewarganegaraan. Menurut Foucault, ilmu pengetahuan sosial adalah suatu bahan kajian yang terpadu yang merupakan penyederhanaan, adaptasi, seleksi, dan modifikasi yang diorganisasikan dari konsep-konsep dan keterampilan-keterampilan sejarah, geografi, sosial, antropologi, dan ekonomi. Baik, materi selanjutnya adalah tentang tujuan pendidikan ilmu pengetahuan sosial di sekolah dasar. Ilmu pengetahuan sosial di sekolah dasar berperan penting dalam membentuk karakter dan kecerdasan sosial siswa sejak dini. Melalui pembelajaran IPS, siswa diperkenalkan dengan berbagai aspek kehidupan sosial, budaya, ekonomi, dan lingkungan yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari. Adapun tujuan utama dari pendidikan IPS adalah mengembangkan pemahaman dan keterampilan sosial siswa agar mereka mampu berinteraksi dengan lingkungannya secara positif dan bertanggung jawab. Berdasarkan kajian dari Depdiknas, Pustekom pada tahun 2005 dan Sardijo DKK pada tahun 2014, tujuan pendidikan IPS di sekolah dasar itu dapat dirangkum pada 6 bagian. Yang pertama yaitu membantu siswa dalam memahami lingkungan sosial. Jadi mengenalkan siswa pada konsep kehidupan sosial di tingkat keluarga, sekolah, ataupun di lingkungan masyarakat. Terus yang kedua yaitu ada menumbuhkan sikap sosial yang positif dengan cara mengajarkan nilai-nilai sosial seperti gotong royong, toleransi, empati dalam kehidupan sehari-hari. Terus yang ketiga ada mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan kreatif, yaitu dengan cara melatih siswa di dalam mengamati, menganalisis, serta menyimpulkan peristiwa sosial yang ada di sekitarnya. Terus yang nomor 4 yaitu menanamkan nilai-nilai kewarganegaraan, yaitu dengan cara memperkenalkan siswa kepada hak dan kewajiban mereka sebagai warga negara yang baik. Terus mengajarkan dasar-dasar demokrasi, keadilan, dan kebersamaan di dalam kehidupan bermasyarakat. Terus yang kelima yaitu dengan cara membantu siswa memahami perubahan sosial dan budaya, yaitu dengan cara mengenalkan konsep sejarah dan perkembangan di dalam kehidupan bermasyarakat. Terus yang nomor 6 atau yang terakhir yaitu dengan cara meningkatkan kesadaran terhadap isu sosial, yaitu dengan membantu siswa untuk mengenali dan memahami berbagai masalah yang ada di sekitarnya, dimanapun itu yang ada di sekitarnya, seperti kemiskinan, kesenjangan sosial, dan pencemaran lingkungan, serta dengan cara menumbuhkan rasa tanggung jawab sosial sejak dini atau sejak sekarang. Pendidikan IPS juga bertujuan untuk membentuk siswa menjadi individu yang memiliki kesadaran sosial, berpikir kritis, dan memiliki nilai-nilai kebangsaan. Dengan memahami lingkungan sosial dan perubahan yang terjadi di dalamnya, siswa dapat tumbuh menjadi warga negara yang peduli, bertanggung jawab, dan aktif dalam masyarakat.
Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang hasil belajar IPS di SD. Siswa diharapkan dapat memahami konsep-konsep dasar dalam geografi, sejarah, ekonomi, dan kewarganegaraan. Mereka juga harus mampu menganalisis informasi dan membuat keputusan berdasarkan data yang diperoleh. Selain itu, siswa juga diharapkan dapat memahami konsep-konsep dasar, menganalisis informasi, membuat keputusan berdasarkan data. Dengan demikian, siswa diharapkan dapat menjadi warga negara yang cerdas, kritis, dan bertanggung jawab, serta mampu aktif dalam membangun negara dan bermasyarakat. Selanjutnya ada karakteristik IPS SD 1. Pendidikan IPS SD 1 memiliki dua karakteristik. Yang pertama ada pendekatan interaktif dan konstekstual, di mana pembelajarannya tidak hanya bertuju pada teori, namun juga bertuju kepada penerapan praktis. Metode pembelajaran yang digunakan seringkali melibatkan kegiatan berlangsung, diskusi kelompok, dan proyek kolaboratif. Selanjutnya ada mengklasifikasi fakta dalam pendidikan IPS. Fakta dalam pendidikan IPS 1 dapat diklasifikasikan berdasarkan bidang studi. Misalnya dalam geografi, fakta mencakup informasi tentang letak astronomis dan geografis Indonesia, sumber daya alam, dan kekayaan budaya. Dalam sejarah, fakta mencakup peristiwa-peristiwa penting dalam sejarah Indonesia dan tokoh-tokoh nasional. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang klasifikasi konsep dalam pendidikan IPS. Konsep dalam pendidikan IPS juga dapat diklasifikasikan berdasarkan bidang studi. Dalam geografi, konsep mencakup interaksi manusia dengan lingkungan dan pembagian wilayah berdasarkan karakteristik geografis. Dalam sejarah, konsep mencakup perubahan sosial dan politik sepanjang waktu serta pengaruh budaya asing terhadap perkembangan Indonesia. Yang ketiga ada generalisasi. Generalisasi dalam pendidikan ilmu pengetahuan sosial adalah pernyataan umum yang menghubungkan dua atau lebih konsep, tidak terkait pada situasi khusus dan menunjukkan adanya hubungan antar fakta dan konsep. Tujuan dari pendidikan IPS adalah agar siswa mampu berpikir logis, kritis, dan terampil dalam menyampaikan masalah sosial serta mampu berkomunikasi dengan percaya diri. Selain itu, IPS bertujuan sebagai bekal bagi siswa untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Generalisasi dalam IPS menggambarkan hubungan yang lebih luas. Generalisasi merupakan abstraksi dan sangat terikat pada konsep. Contohnya, korelasi antara konsep uang, kebutuhan, dan keinginan dapat digeneralisasikan menjadi kita menggunakan uang untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan. Generalisasi tersebut juga menunjukkan hubungan sebab akibat dan ide abstrak. Rumusan generalisasi ini mungkin saja sederhana, seperti di mana ada hutan, di situ ada manusia yang menggunakan kayu sebagai sumber daya utama, atau pengangguran di Indonesia meningkat karena jumlah penduduk yang terus bertambah. Dengan mengetahui fakta, konsep, dan hubungan keduanya, akan dipahami pula apa yang dimaksud dengan generalisasi. Hal ini dikarenakan korelasi antara dua konsep atau lebih itulah yang disebut sebagai generalisasi. Baik, makalah ini telah menggali secara mendalam mengenai hakikat ilmu pengetahuan sosial dan pentingnya kemampuan menerapkan pembelajaran yang interaktif, kreatif, dan menyenangkan bagi siswa. Menekankan pentingnya pendekatan pembelajaran yang interaktif, mengajarkan ilmu pengetahuan sosial di sekolah dasar. Dengan pendidikan ini diharapkan siswa SD dapat mencapai potensi maksimal mereka dan mempersiapkan diri untuk tantangan masa depan.